sini saya akan menjelaskan materi tentang pemfaktoran aljabar mata kuliah Matematika Dasar 2 dengan desain algoritma. Di sini saya akan membahas tentang pemfaktoran aljabar. Apa sih yang dimaksud dengan aljabar? Aljabar adalah cabang matematika yang menggunakan huruf atau tanda-tanda. Bentuk umumnya itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a-nya itu sebagai koefisien x kuadrat, x-nya itu disebut variabel, b-nya itu koefisien x, dan c-nya itu disebut dengan konstanta. Macam-macam pemfaktoran. Yang pertama yaitu faktor persekutuan suku 1, yaitu bentuknya AB ditambah AC, dapat difaktorkan menjadi A dikali B ditambah C. Kemudian selisih 2 kuadrat, yaitu bentuknya A kuadrat dikali B kuadrat. A kuadrat minus B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Kemudian yang ketiga yaitu ada kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna mempunyai 2 tipe. Yang pertama yaitu A kuadrat ditambah 2AB kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A ditambah B kuadrat. Untuk tipe yang kedua yaitu A kuadrat dikurang 2AB kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A min B kuadrat. Faktor selanjutnya yaitu suku 4 kubik. Dia mempunyai 2 tipe, yaitu yang pertama A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Dapat difaktorkan menjadi A ditambah B pangkat 3 atau A ditambah B dikali A ditambah B dikali A ditambah B. Kemudian tipe yang kedua yaitu sama seperti tipe yang pertama, cuma beda di tandanya saja, yaitu A pangkat 3 min 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat min B pangkat 3. Dapat difaktorkan menjadi A min B pangkat 3 atau A min B dikali A min B dikali A min B. Kemudian yaitu ada jumlah dan selisih 2 balok, yaitu dia juga mempunyai 2 tipe. Tipe yang pertama itu A pangkat 3 min B pangkat 3, yaitu dapat difaktorkan menjadi A min B dikali A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 sama dengan A plus B dikali A kuadrat min AB ditambah B kuadrat. Kemudian yang selanjutnya itu ada faktorisasi trinomial kuadrat, yaitu bentuknya itu x kuadrat plus bx plus c, yaitu dapat difaktorkan sebagai x plus p dan x plus q, dimana jika p plus q itu hasilnya harus b dan p dikali q itu hasilnya c. Kemudian tipe selanjutnya yaitu ada tipe x kuadrat plus bx plus c, dimana yaitu dapat difaktorkan sebagai mx plus p dan nx plus q jika a-nya sama dengan mn, b-nya sama dengan mq plus np atau c sama dengan p dikali q. Tipe yang terakhir yaitu tipe ax kuadrat plus bxy plus cy kuadrat, dapat difaktorkan sebagai mx plus py dan nx plus qy jika a-nya itu sama dengan mn, b-nya itu sama dengan mq plus np atau c-nya itu p dikali q. Agar lebih memahaminya, mari kita lihat beberapa contoh soal dan cara mengerjakannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal dan cara mengerjakannya. Yang pertama yaitu faktorkan bentuk aljabar dari 2x ditambah 6y. Jawab. Untuk mengerjakan soal yang pertama, kita menggunakan tipe pemfaktoran AB ditambah AC sama dengan A dikali B ditambah C, di mana 2x ditambah 6y sama dengan 2 dikali x ditambah 3y. Kenapa 2x ditambah 6y difaktorkan menjadi 2x ditambah 3y? Karena 2 dikali x yaitu 2x, 2 dikali 3y yaitu plus 6y.
Jadi dapat kita ketahui bahwa faktor dari 2x ditambah 6y yaitu 2 dikali x ditambah 3y. Contoh soal kedua, yaitu faktorkan bentuk aljabar dari 4x kuadrat min 16y kuadrat. Jawab. Untuk contoh soal yang kedua, kita menggunakan tipe pemfaktoran yang kedua, yaitu a kuadrat min b kuadrat dapat difaktorkan menjadi a ditambah b dikali a min b, di mana 4x kuadrat min 16y kuadrat dapat difaktorkan menjadi 2x plus 4y dikali 2x min 4y. Kenapa dapat dikatakan demikian? Karena hasil perkalian keduanya yaitu 2x dikali 2x hasilnya 4x kuadrat. 2x dikali min 4y yaitu 8 min 8xy. Kemudian 4y dikali 2x yaitu plus 8xy. 4y dikali min 4y yaitu min 16y kuadrat. Min 8x ditambah 8x yaitu hasilnya 0 atau habis. Sisanya yaitu 4x kuadrat min 16y kuadrat. Jadi dapat kita ketahui bahwa faktor dari 4x kuadrat min 16y kuadrat yaitu 2x tambah 4y dikali 2x min 4y. Contoh soal selanjutnya yaitu faktorkan bentuk aljabar dari x kuadrat ditambah 7x ditambah 12. Jawab. Dapat kita ketahui bahwa a sama dengan 1, b sama dengan 7, dan c sama dengan 12. Untuk mencari faktor tersebut, kita harus mencari nilai a. Apabila a ditambah b, hasilnya itu b, dan a dikali b itu hasilnya a dikali c, yaitu 12. Sebelum itu kita harus mencari a dikali c terlebih dahulu. A dikali C yaitu bisa 4 dikali 3, kemudian 6 dikali 2, dan 12 dikali 1. Karena A ditambah B hasilnya B, yaitu hasilnya 7, maka kita menggunakan 4 dikali 3. Di mana A ditambah B sama dengan A-nya yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7, dan A dikali B hasilnya itu 12, yaitu 4 dikali 3 hasilnya 12. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita tulis bentuk aljabar dari x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 dapat difaktorkan menjadi x ditambah 4 karena a-nya 4 dikali x ditambah 3 karena b-nya 3 sama dengan apabila keduanya dikalikan akan menghasilkan x kali x kuadrat, kemudian x ditambah dikali 3x dikali 3 yaitu plus 3x, kemudian 4 dikali x hasilnya itu 4x, dan 4 dikali 3 hasilnya 12.
x kuadrat ditambah 3x ditambah 4x ditambah 12, yaitu x kuadrat plus 7x plus 12. Jadi dapat kita ketahui bahwa faktor dari x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 yaitu x plus 4 dikali x plus 3. Contoh soal berikutnya yaitu faktorkan bentuk aljabar dari x kuadrat ditambah 8x ditambah 16. Jawab. Yaitu x kuadrat ditambah 8x ditambah 16 dapat dijabarkan menjadi x kuadrat ditambah 4x ditambah 4x ditambah 16. Di mana x kuadrat ditambah 4x kurung ditambah 4x plus 16. Kita berikan tanda kurung. Sama dengan yaitu salah satu anggota dari kedua kurung tersebut atau kedua kelompok tersebut dikeluarkan, yaitu x, yaitu untuk yang pertama dia mengeluarkan x. Jadi x dikali x ditambah karena x nya keluar yaitu sisa 4 ditambah 4x plus karena 4 nya keluar yaitu dari kedua kelompok tersebut kita keluarkan salah satu anggota dari keduanya. Yang pertama yaitu x nya dikeluarin, yaitu berarti x dikali x ditambah 4 ditambah untuk yang kelompok keduanya yaitu anggota yang dikeluarkan yaitu 4, berarti ditambah 4 dikali x tambah 16 sama dengan x plus 4 kali x plus 4. Kenapa x plus 4? Karena di sini kan positif, di sini berubah menjadi kali. Kenapa kali? Karena jika keduanya dikalikan yaitu akan menghasilkan x kuadrat plus 8x plus 16, yaitu x dikali x kuadrat. Kemudian x dikali 4 yaitu plus 4x. 4 dikali x yaitu plus 4x, dan 4 dikali 4 yaitu plus 16 sama dengan x kuadrat plus 8x plus 16. Kemudian kenapa 16 berubah menjadi 4? Karena 4 dikali 4 itu akan menghasilkan 16. Jadi dapat kita ketahui bahwa faktor dari x kuadrat ditambah 8x ditambah 16 yaitu x plus 4 dikali x plus 4. Contoh soal terakhir yaitu faktor dari x kuadrat min 3x per x pangkat 3 min 9x adalah, yaitu jawab. X kuadrat min 3x per x pangkat 3 min 9x sama dengan, yaitu x nya kita keluarin terlebih dahulu, yaitu berarti x dikali x pangkat x dikali x min 3 per, karena x nya dikeluarin, x dikali x kuadrat min 9. X dibagi X yaitu habis sama dengan
X min 3 per, dimana X kuadrat min 9 itu bisa difaktorkan menjadi X plus 3 dikali X min 3. X min 3 dibagi X min 3 habis. Sisanya yaitu 1 per X plus 3. Jadi dapat kita ketahui bahwa faktor dari X kuadrat min 3X dibagi X pangkat 3 min 9X adalah 1 per X plus 3. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.